Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata itulah yang diucapkan pendiri bangsa ini, Soekarno, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Sejarah telah mencatat peran penting pemuda dalam setiap langkah perjuangan bangsa ini. Dimulai dengan pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang menyatukan para pemuda seluruh Indonesia dan menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Bahkan saat-saat proklamasi kemerdekaan 1945, peran pemuda pun tercatat sangat penting dalam mengiring perjalanan bangsa ini. Para pemudalah yang mendesak para petinggi pencetus kemerdekaan Indonesia untuk secepatnya menyusun naskah proklamasi dan menyiapkan untuk pembacaannya. Di masa kemerdekaan, berbagai peristiwa juga melibatkan pemuda. Di era reformasi, mahasiswa juga turut berperan dalam mengawal perubahan. Mahasiswa menuntut reformasi dan dihapuskannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tak diragukan lagi, jika pemuda sebagai salah satu potensi bangsa memiliki kekuatan dan peran yang penting dalam pembangunan bangsa. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar potensi pemuda dapat disalurkan untuk menghasilkan manfaat yang maksimal dalam pembangunan. Karena peran sosial pemuda inilah yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Dewasa ini, sekalipun pemuda berhadapan dengan berbagai masalah yang kompleks, namun mereka tetap memiliki potensi memecahkan masalahnya sendiri. Potensi pemuda inilah yang dapat diarahkan untuk membangun bangsa, termasuk membangun pedesaan yang mengalami tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan. Pasalnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2015, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,51 juta jiwa dan sekitar 17,89 juta jiwa disumbang dari daerah pedesaan. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan potensi desa. Hal ini diantaranya disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk itulah, dibutuhkan para aktor pembangunan pedesaan, para pemuda terdidik, untuk meretas kondisi ini. Kalau kita lihat dari SDM, postur SDM sumber daya manusia kita itu kan masih relatif yang mendominasi adalah tamatan SD dan SMP. Nah, kalau tingkat perguruan tinggi kan masih sangat langka. Jadi kemampuan mereka ada waktu kuliah melakukan analisis, melakukan studi. Nah, mudah-mudahan mereka bisa memberikan pencerahan-pencerahan buat masyarakat. Kondisi inilah yang memberi inspirasi bagi semua pihak untuk menjadikan kaum muda terdidik sebagai aset pembangunan. Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan. Di antaranya yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan atau PSP3. Program ini berupaya untuk mendorong, mengembangkan, dan meningkatkan kepeloporan pemuda, khususnya di pedesaan. Tujuan pokoknya program ini adalah para pemuda sarjana itu. Mereka ini adalah para pemuda sarjana yang baru selesai kuliah, belum bekerja di mana-mana, lalu kemudian berminat untuk mengembangkan dirinya, sebab orientasi pertama program ini adalah membangun kemandirian. Membangun kemandirian tidak di kota, tapi di desa. Memanfaatkan potensi desa untuk dia bisa hidup mandiri.
Nah itulah akhirnya kita harapkan para pemuda sarjana setelah mengikuti program ini, dia mandiri. Program ini diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang akan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat di masa depan. Komitmen ini penting sebagai bagian untuk mengurangi penumpukan sumber daya manusia atau SDM berpendidikan di perkotaan. Masyarakat atau pemuda desa harus mampu bangkit melakukan kegiatan yang produktif. Pada akhirnya, desa dapat menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada awal rintisan di tahun 1989, sarjana yang direkrut hanya sejumlah 200 orang dengan penempatan 5 sarjana pada satu desa. Dengan berjalannya waktu, kehadiran para sarjana penggerak pembangunan perdesaan mulai dirasakan manfaatnya, di mana setiap tahun semakin banyak para sarjana yang direkrut. Puncaknya pada tahun 1998. Namun kondisi yang tidak stabil pasca reformasi membuat terjadinya penurunan jumlah peserta pada tahun 1999 hingga 2012. Kondisi kembali membaik mulai tahun 2013 sampai 2015. Jumlah sarjana kembali terus mengalami peningkatan. Program PSP3 yang telah berlangsung sejak tahun 1989 telah memasuki angkatan ke-25. Hingga kini, program sudah menempatkan lebih dari 19.000 sarjana yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program ini juga telah menjangkau 2.500 desa di pelosok Indonesia. Setiap peserta dipercaya untuk melakukan pengembangan di pedesaan selama 2 tahun. Namun sejak tahun 2015, penempatan hanya berlaku selama 1 tahun. Dan sejak 2015 pula, peserta program tak lagi ditempatkan di desa-desa di seluruh Nusantara. Namun, peserta ditempatkan di desa dalam provinsi di mana peserta berasal. Setelah berjalan hingga angkatan ke-25, keberhasilan program ini dapat dilihat dari kemampuan para peserta yang mendampingi, menggerakkan, dan menumbuhkan beragam kegiatan produktif di masyarakat, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kemandirian warga desa maupun pemuda peserta PSP3. Hebat atau tidak tergantung para peserta itu sendiri. Nah sehingga begitu di ujung program kita tidak akan mau mendengar mereka bertanya apa tindak lanjut. Nggak boleh lagi kita dengar. Kalau dia masih tanya sama kita, Pak kami sudah mengikuti program ini 1 tahun. Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kami? Berarti program ini gagal. Gitu. Jadi dia tidak akan pernah lagi bertanya tentang apa tindak lanjut. Karena dia sudah tahu apa yang harus dia lanjutkan. Melalui program PSP3 ini, diharapkan dapat memperteguh komitmen para pemuda sarjana untuk membangun desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mengubah taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik di masa depan. Upaya inilah yang dilakukan oleh peserta PSP3 termasuk salah satu peserta angkatan ke-24, Pika Handayani di Provinsi Banten.